Selamat siang, ketemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Kali ini saya barusan dapat informasi atau berita tentang bagaimana pemerintah Cina saat ini sudah mengakui gamers, bloggers, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang saat ini atau selama ini tidak masuk dalam kategori pekerjaan diakui sebagai pekerjaan. Nah, menarik langkah yang dilakukan oleh pemerintah Cina dengan mengakui para gamers, blogger, dan pekerja-pekerja freelancer lainnya untuk menjadi suatu pekerjaan. Nah, kita akan bahas kali ini dan mudah-mudahan perspektif-perspektif yang saya sampaikan bisa menambahkan informasi atau wawasan bagi kita semua. Nah, ini saya dapat dari Kompas ya, tanggal 11 Juli tahun 2020. Ya, jadi diterbitkan di Kompas pukul 7.33 WIB dengan judul Pemerintah Cina kini akui gamer hingga blogger sebagai pekerjaan. Nah, menjadi pertanyaan adalah apa tujuannya. Kemudian yang menjadi di pikiran saya adalah bagaimana jika ini nanti diterapkan di Indonesia, ya. Kemudian kalaupun nanti sudah diterapkan di Indonesia, dampaknya apa? Nah, perspektif itu yang saya coba mau gali sehingga muncul suatu nanti mungkin pendapat atau hipotesa awal lah ya. Nah, tentang kebijakan atau langkah yang dilakukan pemerintah. Nah, kalau saya baca artikelnya ya, jadi pemerintah Cina itu sepertinya ingin mengurangi mengurangi tingkat pengangguran yang ada di sana. Ya. Kenapa? Karena selama virus corona itu ada kemarin dari pandemi itu benar-benar membuat tidak hanya Cina ya, tapi seluruh dunia itu mengalami yang namanya kemunduran ekonomi. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya permintaan terhadap suatu produksi barang atau jasa menjadi menurun karena adanya kebijakan lockdown, kebijakan physical distancing, maupun kebijakan-kebijakan lain yang menyebabkan permintaan itu turun. Kalau permintaan turun, artinya produksi berlebih, sehingga apa? Harga menjadi anjlok. Nah, tetapi masalahnya harga anjlok pun persediaannya sudah terlalu banyak, sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi. Oleh sebab itu, dilakukanlah banyak perusahaan yang tidak mampu menutup ongkos produksi, sehingga dilakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja di beberapa negara. Ya, nah dengan kebijakan atau langkah pemerintah Cina ini, menurut saya dia mau mengecilkan tingkat pengangguran. Jadi kalau ada di sana seorang lulusan universitas atau seorang lulusan SMA atau apapun, dia menjadi blogger, dia membuka toko online, kemudian dia menjadi gamers, itu sekarang dianggap menjadi sebuah pekerjaan. Sehingga tingkat pengangguran akan otomatis menjadi lebih kecil. Kenapa? Ya karena tadi adanya penambahan jenis pekerjaan baru yang mungkin atau yang selama ini tidak ada. Nah, pertanyaannya kan itu kalau di Cina, kalau diterapkan di Indonesia, bagaimana? Kemudian dampaknya apa? Nah, saya coba cari data ya di internet. Nah, saya dapatkan data. Yang pertama sebelah kiri adalah data pengangguran ini dari media Indonesia. Kemudian yang sebelah kanan data wabah PHK akibat COVID.
Kalau kita lihat secara grafis ya, tingkat pengangguran di Indonesia sejak 2014 sampai dengan 2019 kemarin itu menurun. Artinya serapan tenaga kerja cukup baik. Ya. Meskipun jumlah penganggurannya kalau kita lihat di grafik yang atas itu dari 2018 ke 2019 naik sedikit. 7,05 dikurangi 7 atau naik 0,05 juta jiwa. Ya, artinya berarti itu sekitar 50.000 juta jiwa kenaikannya, ya, kenaikannya. Nah, di tahun 2020 kita lihat grafik sebelah kanan ya. Secara tiba-tiba drastis seketika wabah COVID ini membuat PHK banyak sektor usaha. Kalau dari data yang ada itu sekitar 2,8 juta terkena dampak. 1,7 juta dirumahkan. Dirumahkan itu belum tentu juga ujungnya nanti kembali bekerja. Kemudian sekitar 749.000 itu di PHK, yang pastinya sudah tidak punya pekerjaan pada saat itu juga. Kemudian 282.000 pekerja informal pekerjaannya terganggu, dan 100.000 pekerja migran dipulangkan. Bahkan dipulangkan ya yang migran, karena di negara tempat dia bekerja mungkin kontrak habis dan atau wabah COVID, atau memang usahanya di sana tutup. Nah, tentu dengan adanya dampak COVID ini akan membuat data tingkat pengangguran menjadi naik cukup drastis. Ya, ini pun data yang ada hanya data sampai dengan bulan April, tanggal 13. Sekarang sudah bulan Juli, kemungkinan sudah berbeda datanya. Ya. Dan kemungkinan besar datanya mengalami kenaikan. Oke ya. Nah, jadi angka kita lihat ya, 7 juta jiwa, 7 juta jiwa itu yang menganggur di 2019, kemungkinan besar dia akan naik 50%-nya. Ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kebijakan pemerintah Cina kalau diadopsi oleh Indonesia? Nah, tentunya pasti akan menurunkan lah ya, menurunkan tingkat pengangguran. Tetapi apakah cuman sebatas itu? Nah, ketika seseorang, yang pertama dulu menurut saya adalah kriteria. Kalau kita pemerintah mau membuat profesi gamers, profesi blogger, terus kemudian toko online atau apa ya, yang sifatnya atau YouTuber itu sebagai suatu pekerjaan, maka pemerintah menurut saya harus membuat kriteria yang sangat jelas sehingga gamer seperti apa sih yang bisa diklasifikasikan sebagai suatu pekerjaan. YouTuber seperti apa sih yang bisa diklasifikasikan sebagai suatu pekerjaan. Ya. Terus blogger seperti apa sih? Nah, itu harus ada, karena bisa jadi dia gamers, cuman kan hanya untuk hobi. Kalau itu dimasukkan ke suatu pekerjaan, nah itu jadi repot nanti. Nah, jadi harus ada kriterianya, gamers yang seperti apa, atau YouTuber. Orang YouTube gitu lah, bikin YouTube. Ada yang cuman buat iseng, ada yang memang untuk cari duit, atau ada yang cuman buat uh, ya untuk having fun aja gitu. Jangan sampai semua orang yang punya YouTube dan punya video dikategorikan pekerjaan. Nah, itu harus jelas kriterianya dulu. Kenapa seperti itu? Karena kalau itu sudah di state sebagai pekerjaan, otomatis ada dampak turunannya. Ya, kalau kita bekerja, dampak turunan pertama adalah pajak. Tentu orang yang memiliki pekerjaan itu memiliki penghasilan. Ya, penghasilan itu pasti ada kena pajak. Nah, itu satu. Bagaimana dengan tadi
gamers yang cuman hobi saja. Jangan dia juga disuruh bayar pajak. Nah, itu harus clear dulu. Nah, yang kedua, status atau pengakuan dari dunia perbankan, katakanlah seperti itu. Jadi orang yang apabila di state itu adalah suatu pekerjaan, berarti kan dia memiliki yang namanya repayment capacity untuk mengambil suatu hutang atau pinjaman. Kalau dia ambil utang, tentu bank akan mengecek kan, oh pekerjaanmu apa? Nah, kalau contoh gamers itu adalah pekerjaan, maka dia harus benar-benar bisa menghitung repayment capacity dari penghasilan seorang gamers. Seperti itu. Nah, itu menurut saya yang terpikir tentang efeknya, ya. Jadi efeknya kalau ini dimasukkan ke jenis pekerjaan, ya pemerintah mungkin di Cina ya, mungkin kalau Cina sudah memikirkan atau mekanismenya seperti apa ya kita belum tahu. Tapi kalau itu diterapkan di Indonesia ya kemungkinan seperti itu. Nah, itu tadi pandangan saya ya sekilas tentang suatu informasi dari Cina yang mengakui gamers sebagai pekerjaan, blogger sebagai pekerjaan, dan kita mencoba berandai-andai kalau itu diterapkan di Indonesia dan dampaknya apa. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang.